ketika mendapati kondisi orang tuanya yang sudah sepuh, sering ucapan-ucapan celaan itu datang dari anak-anaknya. Orang tua yang kemudian nggak paham, orang tua yang lalen, orang tua yang nggak bisa diatur, orang tua yang menyusahkan anak saja dan sebagainya. Masya Allah, banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak kedua orang tuanya. Padahal jelas, kalau kemudian kita pahami bagaimana orang tua dulu ketika mereka merawat anak-anaknya, maka sungguh tidak keluar ucapan-ucapan keluh kesah dari mereka, kecuali adalah mereka ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Ini kesempatan untuk kita memperbaiki diri di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Kita akan coba belajar untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka keselamatan kehidupan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yakni rizki, ilmu, juga kefahaman, sehingga kemudian kita berharap akan tumbuh amal soleh yang kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, sehingga kemudian kita kelak mati dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, yang kemudian kita dikumpulkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami sampaikan nasihat. Wahai anak, jangan engkau mencela orang tuamu. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhnya manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jauhnya mereka dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka serampangan di dalam menjalani kehidupannya, tidak berhati-hati, bahkan sampai bagaimana urusan muamalah mereka kepada orang tua, mereka tidak mengerti kaidah-kaidahnya sehingga dilanggar sampai pada ucapan-ucapan yang itu menyakiti kedua orang tuanya yang mereka anggap biasa. Di antara dosa yang hari ini mungkin mudah kita dapati, padahal itu adalah satu dosa yang besar, yakni seorang anak yang mencela kedua orang tuanya. Baik, kita belajar dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibnu Katsirin qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'du ibnu Ibrahim an Humaid ibnu Abdurrahman an Abdullah ibni Amr qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi an yastimma ar-rajulu walidayhi. Faqalu kaifa yastimu? Qala yastimur rajula fayastumu abahu wa ummahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar adalah ayastimar rajulu walidayhi, yakni seseorang anak yang kemudian mencela, mencaci kedua orang tuanya, satu atau kedua orang tuanya. Faqalu, maka para sahabat menimpali, kaifa yastimu, bagaimana seorang anak bisa mencela kedua orang tuanya?
Qala sallallahu alaihi wasallam yastimur rajula fayastumu abahu wa ummahu, yakni seseorang mencela orang tua dari saudaranya, kemudian si saudara yang orang tuanya dicela ini fayastumu abahu wa ummahu, dia membalasnya dengan mencela kedua orang tua dari si orang yang pertama kali mencela tersebut. Hadatsana Muhammad ibnu Salamin qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibnu Jurayjin qala sami'tu Muhammad ibnu Harisi ibni Sufyana yaz'umu anna Urwata ibna Iyadin akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibni Amr ibn al-As yaqulu minal kabair. Abdullah ibn As radhiyallahu anhu mengatakan minal kabair indallah, termasuk dari dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, an yastibbar rajulu liwalidihi, yakni mencelanya seseorang kepada kedua orang tuanya. Sahabat Ismira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat mendengarkan nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah dosa-dosa besar, dan tentu ketika mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang seperti ini, mereka bersemangat. Kenapa? Keinginan mereka untuk mengetahui perkara-perkara dosa dalam rangka untuk menjauhinya. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyinggung perkara dosa besar, yakni salah satu diantaranya adalah mencelanya seorang anak terhadap orang tuanya, kemudian para sahabat menimpali dengan kaifa yastimu, bagaimana seorang anak bisa mencela kedua orang tuanya. Ini kita fahami kenapa terjadi pertanyaan yang kemudian seakan-akan muskil. Seorang anak kemudian mencela orang tua, yang mencela itu tentu merendahkan, karena kondisi saat itu nasab itu sangat terjaga. Bahkan orang Arab itu sanggup untuk saling bunuh, berperang dalam rangka untuk menjaga kehormatan nasab. Kehormatan keluarga itu sangat dijaga, sehingga ketika mendengar dari nasihat Rasulullah Muhammad SAW tentang dosa besar yang dilakukan seorang anak berupa mencela kedua orang tuanya, jadi muskil terhadap mereka. Kenapa? Karena hampir-hampir tidak didapati uruf masyarakat saat itu untuk merendahkan orang tuanya, bahkan mencela orang tuanya, karena sangat menjaga betul kemuliaan nasab. Tapi Rasulullah mengabarkan, artinya memang ada nanti perilaku-perilaku manusia, jauhnya mereka dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka bahkan berani untuk kemudian merendahkan orang tuanya, mencela kedua orang tuanya. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saat itu para sahabat muskil, maka hari ini hampir-hampir kita bisa mendapati contoh dengan mudah bagaimana anak-anak yang kemudian mereka mencela kedua orang tuanya. Padahal dosa mencela kedua orang tua ini sangat besar dan menjauhkan seseorang dari kebaikan, menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat tentang, nasihatilah kepadaku sesuatu nasihat yang mungkin disampaikan kepadamu dan belum sampai kepadaku. Maka kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, semua apa yang kemudian aku dapati dari Rasulullah sudah aku sampaikan, kecuali mungkin ini yang berada di dalam, beliau menunjukkan di dalam sarung pedangnya. Kemudian diambil di situ satu kertas yang bertuliskan nasihat Rasulullah Muhammad SAW, yakni bertuliskan la'anallahu man dabaha li ghairillah, laknat Allah bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
la'anallah man saraqa manaral ard. Laknat Allah bagi orang yang kemudian mencuri meteran tanah atau menggeser ukuran tanah. La'anallah man yastimar walidai. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat bagi anak yang kemudian mencela kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhlisan. Dan laknat Allah terhadap orang yang melindungi penjahat. Rawahu Muslim. Sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita sudah paham bahwasanya ketika Allah melaknati, maka di situ baidu anir rahmah, dia jauh dari rahmatnya. Ketika seseorang sudah dilaknat oleh Allah, maka dia dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya itu mendahulukan rahmat daripada ghadab, mendahulukan rahmat daripada marahnya. Tetapi sikap anak yang kemudian mereka mencela kedua orang tua ini menjadikan mereka mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat seharusnya bagi seseorang itu memperhatikan. Ketika mereka ingin kehidupan mereka di dunia sampai kelak di kehidupan akhiratnya selamat, penuh dengan kebaikan, maka tentu bagi seorang anak harus memperhatikan nasihat Rasulullah Muhammad SAW ini, sehingga apa? Dia bisa menjalani kehidupannya fit dunya hasanah, yakni kehidupan dunia yang baik sampai kelak, wa fil akhirati hasanah, sampai kelak di kehidupan akhirat dia bisa menjalannya dengan baik. Bagaimana dengan caranya? Ini perhatikan, jangan sampai jadi seorang anak yang kemudian merendahkan orang tuanya, mencela kedua orang tuanya. Sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi terkadang anak-anak yang kemudian ketidaktahuan mereka dengan perkara-perkara agama ini, kemudian mereka mudah mencela kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Mereka menyalahkan orang tuanya dengan kondisi mungkin mereka dalam kondisi kemiskinan, kekurangan harta dan sebagainya. Mereka mulai mencela kedua orang tuanya. Atau ketika mendapati kondisi orang tuanya yang sudah sepuh, sering ucapan-ucapan celaan itu datang dari anak-anaknya. Orang tua yang kemudian nggak paham, orang tua yang lalen, orang tua yang nggak bisa diatur, orang tua yang menyusahkan anak saja dan sebagainya. Masya Allah, banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak kedua orang tuanya. Padahal jelas kalau kemudian kita pahami bagaimana orang tua dulu ketika mereka merawat anak-anaknya, maka sungguh tidak keluar ucapan-ucapan keluh kesah dari mereka, kecuali adalah mereka ingin anaknya itu selamat, bahagia. Mereka dampingi anak tersebut sampai dari mulai buayan sampai kemudian mereka dewasa. Bahkan mereka dewasa pun orang tua itu masih bersikap untuk bagaimana mengayomi anak-anaknya, sampai bagaimana menempatkan mereka, memberikan jalur pekerjaan, memberikan kemudian sampai mereka mendapatkan pasangan dan sebagainya, dipikirkan oleh orang tua. Giliran kemudian mereka disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan anak-anak, istri, mereka lupa dengan segala jasa-jasa dari orang tuanya. Bahkan terkadang mereka memperkerjakan orang tuanya, kemudian mereka cela orang tua tersebut ketika orang tua mengalami kekurangan di dalam melayani anak-anak mereka, yakni cucu-cucu mereka. Masya Allah. Maka si anak ini ketika tidak paham, maka mudah keluar mulut mereka itu untuk mencela kedua orang tuanya. Maka sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kita memahami nasihat Rasulullah Muhammad SAW ini menjadikan kita hati-hati. Karena ketika peristiwa ini terjadi menimpa kita, na'udzubillah, maka konsekuensi berikutnya ketika seorang anak itu adalah mencela kedua orang tua, maka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan laknat kepada dia.
yang Allah jauhkan kebaikan-kebaikan dari dia. Bagaimana tebusannya? Tentu harusnya dia mengkaji ayat-ayat Allah sampai dia sadar, sampai dia paham, menjadikan dia bertobat, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta ampun kepada orang tua. Beruntunglah ketika kemudian orang tua masih hidup, abdikan diri kita kepada orang tua kita. Kalau kemudian orang tua kita telah meninggal, kamu munajatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Kemudian berbuat baiklah bertakarablah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya amal saleh, dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang sudah terlanjur. Mungkin sebagian kita pernah melakukan dosa melaknat kedua orang tua. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nasihat singkat ini menjadikan kita waspada terhadap dosa ini, dosa yang termasuk salah satu di antara dosa besar yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang yang berusaha menjalani kehidupan ini untuk bertakwa kepada Allah, maka dalam ucapan kepada orang tua ini ada takwa. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita merendahkan orang tua, mencela orang tua, ketika kemudian satu ketika kita mendapati kekurangan-kekurangan atau ketidakpuasan kita terhadap kondisi orang tua. Wallahu ta'ala alam shawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.